Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman hebat semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan terkait dengan kelulusan P3K tahun 2024. Teman-teman semuanya tolong cek kelulusan P3K, baik itu yang mendaftar sebagai P3K guru, teknis ataupun kesehatan di tahun 2024, tentunya di tahap 1 yang sudah teman-teman lakukan tesnya. Nah, ketika teman-teman mengecek, apabila yang sudah lulus, selamat bagi yang sudah lulus teman-teman semuanya, dan persiapan untuk DRH-nya, mengisi daftar riwayat hidup. Kemudian bagi teman-teman yang belum lulus atau belum memiliki rezeki di tahun ini, tetap semangat. Kode pengumuman P3K tahun 2024 ini seperti apa kodenya? Nah, di sini ada kode L. Kode L ini merupakan kode L itu adalah teman-teman yang lulus sebagai peserta P3K dan tentunya menempati formasi. Kemudian ini ada R2. R2 ini adalah peserta yang mengikuti seleksi P3K dari unsur X tenaga honorer K2, teman-teman ya. Kemudian ada R3. R3 ini merupakan peserta non ASN terdata menurut keputusan Menpan RB. Kemudian yang R4 ini peserta non ASN tidak terdata menurut keputusan Menpan RB. Ya, ini ada kode-kode yang harus teman-teman perhatikan. L ini lulus, R2 ini peserta tenaga honor K2, R3 ini merupakan peserta non ASN, dan R4 ini merupakan peserta non ASN yang tidak terdata. Kalau yang R3 terdata, R4-nya tidak terdata. Nah, di sini adalah ada TH. TH ini adalah peserta yang tidak hadir pada saat ikut seleksi P3K yang kemarin. Kemudian ada TMS. TMS ini adalah peserta yang tidak memenuhi syarat, persyaratannya tidak sesuai gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian ada APS. APS ini merupakan peserta mengajukan pengunduran diri. Kemudian ada peserta DIS, yaitu peserta didiskualifikasi tentunya, teman-teman. Ini adalah kode-kode yang harus teman-teman perhatikan pada saat teman-teman membuka pengumuman seleksi P3K, Bapak Ibu. Nah, di sini ada R2L, R3L, R4L. Ini artinya lulus. Apabila nanti teman-teman melihat setelah nanti teman-teman membuka pengumuman di daerahnya masing-masing, ada R2L. Ini artinya R2 tenaga honor K2 dan lulus, teman-teman ya. Kemudian di sini ada R3L misalkan. R3L ini merupakan peserta non ASN yang terdata di Menpan RB. L-nya adalah lulus. Jadi kalau misalkan ada R2L, R3L, atau mungkin R4L, ini adalah peserta yang lulus dan menempati formasi pada tahun 2024 ini, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat ini adalah contoh, teman-teman semua. Ini adalah contoh, Bapak Ibu. Nah, di sini contohnya misalkan ini jumlah formasi, ini 3 jumlah formasinya. Kemudian jumlah pesertanya ada 4. Berarti teman-teman semuanya 3 akan menempati formasi dan 1 lagi otomatis tidak lulus atau belum mendapatkan rezeki di tahun ini. Ini kebetulan yang hadirnya 4, kemudian yang tidak hadirnya 0. Artinya hadir semua. Jumlah kelulusannya 3, teman-teman semua ya. Berarti ada 1 yang tidak lulus, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah nilainya, nilai ujian tertingginya 550 dan nilai ujian terendahnya adalah 439. Ini akumulasi semuanya ya, Bapak Ibu. Nah, ini lampirannya teman-teman semuanya. Ini lampirannya contohnya. Ini namanya saya kosongkan. Di sini nanti teman-teman bisa melihat nomor peserta teman-teman semua. Colong dicek, disamakan. Kemudian di sini ada kode pendidikannya. Di sini contohnya S1 ekonomi, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ada nama teman-teman semua di sini ya, Bapak Ibu. Ada nama teman-teman semuanya. Nah, di sini ada nilai, ada manajerial, sosial kultural, ada wawancara, ada teknis. Kemudian dijumlahkan di sini, Bapak Ibu. Ya, ini dijumlahkan semuanya dari semua komponen tersebut, maka Bapak Ibu mendapatkan nilai. Di sini jumlah nilai teman-teman semua ini 548 misalkan. 548, di sini ada keterangan R3L, artinya R3L ini adalah peserta yang non ASN tapi terdata di ASN di Kemenpan RB ya. Ini R3L, ini artinya lolos, Bapak Ibu. Jadi yang 3 orang ini salah satunya ini lolos, kemudian ini juga lolos ya. 459 ini juga lolos. Kemudian 439 ini tidak lolos, teman-teman semua. Ini kan contoh, teman-teman ya. Saya bawakan contoh saja. Jadi jumlah nilai yang 439 ini tidak lulus. Dia R3, beliau ini R3 tapi tidak menempati formasi tahun ini. Jadi tandanya adalah seperti ini. Jadi tandanya R3L, R3L, ada R3. Berarti ini pesertanya tidak ada yang K2, teman-teman semua. Tapi nanti saya sampaikan juga bagaimana peserta yang K2. Nah, ini contoh, teman-teman. Baik, sekarang kita lanjutkan, teman.
Nah ini teman-teman semua, apabila nanti teman-teman nanti membuka atau menunggu-nunggu di setiap daerah, kok daerah saya belum? Ya, sabar ya teman-teman. Ini adalah jadwal dan agenda seleksi P3K tahun 2004 yang di akhir. Integrasi nilai seleksi kompetensi aja masih sampai tanggal 28 Desember. Nah, pengumumannya 24 sampai 31 Desember. Artinya masih ada waktu sampai tanggal 31 Desember. Tunggu saja oleh teman-teman semua. Dan yang lulus nanti mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari silakan teman-teman mengisi daftar riwayat hidup. Kemudian nanti setelah selesai teman-teman mengisi daftar riwayat hidup, maka teman-teman nanti akan diusulkan NIP P3K tanggal 1 sampai tanggal 28 Februari tahun 2025. Silakan nanti dibantu saja. Nanti juga saya akan sampaikan bagaimana mengisi daftar hidup dan di mana saja. Kelulusan teman-teman bisa dilihat dari akun teman-teman ya. Teman-teman sudah punya akun SSASN, nanti silakan dibuka saja. Atau nanti teman-teman melihat di website BKPP atau BKPSDM daerahnya masing-masing. Itu nanti sudah terbuka jelas nama teman-teman yang lulus dan tidaknya. Kalau di sini mungkin teman-teman akan melihat secara individu punya teman-teman saja sendiri. Karena akunnya akun teman-teman semua. Kalau di website BKPP atau BKPSDM teman-teman bisa melihat punya teman-teman semuanya gitu ya. Teman-teman kita bisa tahu siapa saja yang lulus dan tidak, atau yang siapa tahu yang lulus dan siapa tahu yang belum mendapatkan rezeki di tahun ini gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini saya contohkan teman-teman pengumuman dari pemerintah Kota Semarang. Kenapa saya sampaikan ini juga? Nanti teman-teman bisa melihat kode-kodenya. Nah, ini teman-teman semuanya adalah tentang pengumuman seleksi P3K pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga teknis di pemerintah Kota Semarang tahun 2024, Bapak Ibu. Ini resmi suratnya Bapak Ibu, silakan sudah banyak di medsos oleh Bapak Ibu, cari saja. Nanti Bapak Ibu tinggal membandingkan seperti apa kode-kodenya, seperti apa nanti yang lulus dan tidaknya Bapak Ibu ya. Nah ini langsung saya bacakan Bapak Ibu, ini kodenya Bapak Ibu. Hasil seleksi kompetensi P3K tenaga teknis Kota Semarang tahun 2004 sebagian tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini dan dapat dilihat melalui akun SLN masing-masing peserta. Nah ini ada keterangan Bapak Ibu ya. Maksud arti dari kode pada kolom keterangan Bapak Ibu bisa dilihat. Yang L ini adalah lulus, yang kode R2 ini adalah peserta X tenaga handal kedua, kode R3 adalah peserta non ASN yang terdata di BKN tentunya sesuai dengan keputusan Menpan RB. Kemudian ada juga kode R4 peserta non ASN yang tidak terdata menurut Menpan RB Bapak Ibu. Kemudian ada kode TH ini tidak hadir. Kemudian ada TMS peserta tidak memenuhi syarat, ada APS peserta mengajukan pengunduran diri, dan ada kode DIS peserta yang didiskualifikasi Bapak Ibu. Ya, ini kode-kode. Nah, di sini Bapak Ibu, peserta yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan P3K di pemerintah Kota Semarang Bapak Ibu, silakan nanti Bapak Ibu masuk ke daftar hidup dengan memasukkan ini ya, masuk ke dalam SSN BKN. Nanti per tanggal 1 sampai 31 Januari 2025. Adapun kelengkapannya Bapak Ibu yang harus diunggah oleh Bapak Ibu nih. Nah, ini ada tenaga teknis Bapak Ibu, nanti juga kita akan lihat tenaga guru seperti apa, kesehatan seperti apa Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu nanti persiapkan saja hal-hal ini ya. Yang pertama adalah file fast foto formal terbaru dengan latar belakang berwarna merah, rasio 4x6, ukuran file maksimal 500 KB dengan jenis file JPG. Harus jelas Bapak Ibu ya. Yang keduanya adalah scan surat lamaran sesuai dengan persyaratan yang sudah ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibuat materai atau materai konvensional. Dengan ketentuan surat lamaran yang ditujukan kepada Wali Kota Semarang diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan sebagaimana tercantum pada lampiran 4. Pengumuman Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Semarang, Bapak Ibu ya. Jadi kemungkinan ini pun akan sama teman-teman dengan daerah yang lain pun. Jadi dipersiapkan saja, nanti dipelajari ya teman-teman semua. Kemudian Bapak Ibu nanti scan ijazah asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dalam formasi jabatan yang dilamar dengan ketentuan sebagai berikut. Pelamar SD, SMP, SMA sederajat yang ijazahnya terdaftar di Kementerian Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi Bapak Ibu, ijazah dipersiapkan. Kemudian pelamar dengan lulusan perguruan tinggi negeri, kemudian bagi pelamar lulusan di luar negeri, pokoknya siapkan ijazahnya Bapak Ibu ya yang sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian ada juga scan transkrip nilainya yang asli tentunya Bapak Ibu dengan ukuran file maksimal 1000 KB dengan jenis file PDF. Dipersiapkan Bapak Ibu dari sekarang
Scan hasil cetak atau print out daftar hidup yang dapat diunduh melalui laman sscisn.bkn.go.id Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa diunduh di sini untuk print out daftar riwayat hidupnya, hasil cetaknya. Yang pada bagian nama, tempat lahir, tanggal lahir ditulis dengan tangan sendiri menggunakan huruf kapital Bapak Ibu ya, atau huruf balok. Jadi Bapak Ibu untuk penulisan nama, tempat lahir dan tanggal lahir ditulis dengan huruf kapital atau balok. Dengan tinta hitam tentunya dan telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas materai 10.000, ukuran file maksimal 1000 KB dengan jenis file PDF. Dipersiapkan Bapak Ibu ya. Dibaca-baca lagi oleh Bapak Ibu dengan hati-hati, jangan sampai ada kesalahan. Kemudian ada scan surat pernyataan 13 poin Bapak Ibu yang telah ditangani oleh sendiri. Kemudian ini formatnya bisa diambil oleh Bapak Ibu semua di laman sscisn.bkn.go.id. Ukuran filenya 1000 KB dengan jenis file PDF Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu. Silakan dibaca-baca lagi. Kemudian ada scan surat pengalaman kerja yang menyatakan telah bekerja 2 tahun berturut-turut dan ditangani oleh kepala perangkat daerah. Silakan nanti menyesuaikan juga dengan daerahnya masing-masing, dengan jenis pelamar yang dilamarnya, guru atau kesehatan atau teknis, silahkan ya Bapak Ibu, tinggal disesuaikan Bapak Ibu. Ini persiapan saja. Kemudian ada scan surat keterangan catatan hasil kepolisian. Kemudian juga scan surat keterangan sehat jasmani rohani dari dokter PNS tentunya. Scan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika dan yang lainnya. Kemudian dipersiapkan persyaratan-persyaratan ini Bapak Ibu semuanya dari sekarang disimpan rapi dan sudah di-file PDF kan. Yang diminta PDF ya PDF kan Bapak Ibu ya. Apabila dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 3, peserta yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan P3K teknis pemerintah Kota Semarang tahun 2024 tidak mengisi DRH atau tidak memenuhi atau melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat atau dianggap mengundurkan diri. Untuk itu Bapak Ibu dipersiapkan dari sekarang persyaratan-persyaratannya, apalagi nanti Bapak Ibu sudah ada namanya tercantum lulus. Jangan sampai diperlambat-lambat, jangan sampai nanti jangan sampai kayak gitu, nanti waktu tidak terasa akhirnya nanti Bapak Ibu tidak keburu. Jadi dipersiapkan dari sekarang Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu, ini adalah lampiran pengumumannya Bapak Ibu. Ini adalah lampiran pengumuman di Kota Semarang tentang P3K teknis tentunya ya. Nah ini Bapak Ibu nanti ada nomor peserta, ada nama Bapak Ibu semua, ada jabatan yang dilamar oleh Bapak Ibu semuanya, ada unit penempatannya di mana. Nah di sini ada nilai teman-teman semuanya, ada teknis murni, ada manajerial, ada sosial kultur, ada wawancara. Totalnya 452. Ini R3L lulus ya. Ini R3 dan L ini artinya lulus Bapak Ibu semua ya. Jadi yang ini seperti ini lulus. Jadi R3 ini adalah pelamar non ASN yang terdata di sesuai dengan keputusan Kemenpan RB, dan L-nya itu adalah kodenya lulus. Jadi kalau misalkan teman-teman ada R3L berarti lulus, R2L berarti lulus Bapak Ibu ya. Ini juga sama R3L, R3L nilainya variatif teman-teman semuanya, nilainya variatif tergantung formasi yang dilamar oleh teman-teman semuanya. Berapapun nilainya itu tidak masalah, yang penting nanti teman-teman menjadi perankingan. Ketika teman-teman masuk ke dalam perankingan sesuai dengan jumlah kuota dan formasinya, maka teman-teman akan masuk gitu ya Bapak Ibu. Ini ada contohnya Bapak Ibu, contoh yang lulus seperti ini lampirannya. Nah ini adalah lampiran dari Panselnasnya Bapak Ibu, Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN tahun 2024. Saya contohkan Bapak Ibu ya. Saya contohkan tidak banyak-banyak Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu silakan dibaca-baca sendiri. Ini pemerintah Kota Semarang, jabatan formasinya adalah penyuluh pertanian ahli pertama Bapak Ibu ya. Nah di sini Bapak Ibu diperhatikan jumlah formasinya 1 Bapak Ibu. Jumlah formasinya 1, kemudian jumlah pelamarnya hanya 1. Kemudian kehadirannya hadir 1 orang itu. Maka yang lulus otomatis 1. Jadi karena formasinya 1, maka yang lulus 1. Yang enaknya lagi ini adalah jumlah formasinya, jumlah pesertanya 1. Jadi tidak ada saingan, ini otomatis lulus gitu ya teman-teman semua. Nilainya adalah tertinggi 474 dan terendahnya 474. Kenapa sebetulnya ini kan masih 1 orang. Jadi meskipun nilainya 474 ini sudah lolos Bapak Ibu, sudah lulus. Kenapa sebelumnya tidak ada saingan? Kemudian jumlah formasinya 1 dan pendaftarnya adalah 1. Ya, kalau misalkan teman-teman jumlah kuota atau formasinya sama dengan jumlah pendaftar, aman Bapak Ibu ya. Karena ini tidak ada passing grade,
yang adanya itu adalah perankingan, jadi sampai nilai terendah pun kalau memang misalkan belum memenuhi formasi atau kuota itu insya Allah masuk Bapak Ibu ya. Contohnya, nah ini adalah daftar yang barusan. Jadi yang formasinya 1, jumlah pelamarnya 1, nilainya 470, ini adalah nilainya. Nanti teman-teman akan lihat juga nama teman-teman di sini, nomor pesertanya, nilai teman-teman akan terlihat di sini. Maka di sini ada R3L, nilainya 474, keterangannya adalah R3L, artinya ini adalah pelamar non ASN yang ada di dalam keputusan Kemenpan RB, dan L-nya ini adalah lulus. Jadi R3L ini adalah lulus dan menempati formasi Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh yang lain ya, contoh yang lain Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa nih Bapak Ibu. Saya contohkan lagi. Kalau yang tadi formasinya jumlahnya hanya 1 dan pelamarnya 1. Kalau yang ini Bapak Ibu, jumlah formasinya 8 dan yang melamarnya atau jumlah yang tesnya itu 21. Artinya ini 8 jumlah formasi 8 akan diburu oleh 21 orang gitu ya Bapak Ibu. Jadi kebetulan yang hadirnya 21 semua hadir Bapak Ibu. Otomatis yang akan lulus itu hanya 8 karena formasinya 8. Di sini nilai tertingginya 545. Tertinggi Bapak Ibu. Apakah lulus? Insya Allah nanti kita akan bahas. Kemudian yang terendahnya 323. Kalau memang misalkan yang diambilnya hanya 8, otomatis yang paling terendah ini tidak akan masuk Bapak Ibu. Tidak akan menempati formasi atau tidak akan lulus Bapak Ibu ya. Kalau misalkan formasinya sama 8 tapi yang terkecil 323, insya Allah nanti akan ke bawah juga masuk. Kita lihat Bapak Ibu. Seperti apa penjelasan dari yang formasi yang ini Bapak Ibu ya. Saya contohkan tidak banyak. Nah, ini sekarang. Bapak Ibu lihat. Di sini Bapak Ibu perhatikan. Tadi kan yang kecil Bapak Ibu, yang kecil itu adalah nilainya kecil ya. 433. Tapi di sini ada nilai 420 Bapak Ibu. Ada nilai 420. Perhatikan oleh Bapak Ibu semua. Ini manajer sosial kultural, wawancara, kemudian teknisnya, kemudian dijumlahkan semuanya. Ini 420 Bapak Ibu. Kok lolos? Padahal tadi nilainya 430-an ya. Bapak Ibu perhatikan 420 ini kenapa lolos? Ini adalah R2L. R2L itu adalah R2-nya, perlu Bapak Ibu ketahui juga, ingat kembali Bapak Ibu, R2 ini adalah tenaga honorer K2 ya. Jadi R2 ini K2 Bapak Ibu. Jadi jelas akan berbeda Bapak Ibu ya. Nah, ini R2 ini lulus Bapak Ibu. Nanti kita lihat yang paling kecil itu yang lolos berapa nilainya. Ini kan 420 Bapak Ibu ingat ya. Ini 420 ini R2 ya, K2. 420 ini adalah K2. Kita lihat sekarang kembali ke nomor 2. Ini lulus nilainya 545 Bapak Ibu. Ini R3L lulus. Ini peserta yang non ASN tapi terdaftar di BKN Bapak Ibu ya. Ini juga sama 522 lulus Bapak Ibu. Ingat ya Bapak Ibu, ini 420 nih. K2. Kemudian kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu ini 470 lulus nih. 470 lulus. Bapak Ibu ya, 470 lulus. Ini R3L. Nah, Bapak Ibu kita masuk ke lampiran berikutnya, ke peserta berikutnya. Ini ada nomor 9, 10, 11 Bapak Ibu. Nilainya adalah 453, 452, 434. Ini R3 saja. Berarti ini tidak lolos Bapak Ibu. Karena L-nya tidak ada. Kalau R-nya ada, ini ada lolos. Tapi kenapa tadi yang 420 lolos? Karena itu adalah tenaga honorer K2. Nah, itu Bapak Ibu analisisnya Bapak Ibu. Jadi tetap Bapak Ibu untuk K2 itu agak ada afirmasi ya, karena masa kerja yang sangat luar biasa. Nah, di sini tadi 470 ini terkecil dari yang 21 pelamar itu. Yang 453 tidak lolos kalau R3, tapi R2-nya lolos Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu contoh yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ini yang di Semarang Bapak Ibu. Nanti oleh Bapak Ibu dikaji kembali sambil menunggu keputusan kelulusan dari daerahnya masing-masing. Kemudian oleh Bapak Ibu dipantau juga akun SSASN. Semoga Bapak Ibu semuanya pada tahun ini mendapatkan kesempatan dan memiliki rezeki diangkat menjadi ASN P3K tahun 2024 di sekolahnya atau di lembaganya, di instansinya masing-masing. Terima kasih, sukses dan berkah selalu. Apabila ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.